kalau bayinya nggak merah-merah, ada beberapa bayi yang kulitnya sensitif merah, ikusan. Nah itu lebih baik produk bayi termasuk pemakaian bedak, telon karena dihindari pakaian ya. Kemudian ada katan baru untuk membersihkan daerah bagian telinga, tapi jangan terlalu lama. Ya, hidung pun boleh, tapi ini juga harus pakai karena dia ada serbuknya. Dicelup di air hangat yang pernah diperas airnya baru dibersihin. Itu pun kalau ada kotoran hidung, kalau nggak ada nggak usah. Biasanya kotoran hidung yang serpihan dia bersihkan, bersin, keluar lewat dia bersin, ya. Kemudian ada alkohol swab, ini untuk membersihkan bagian tali pusarnya. Kalau dulu tali pusarnya itu pakai alkohol, terus dikasih betadine, ya, dibungkus, dikompres. Kalau sekarang udah nggak boleh, karena alkohol sifatnya menguap. Kalau sudah menguap sih sela airnya itu yang lama masih gitu ya. Jadi kita tetap pakai alkohol, tapi yang seperti ini bisa aja belajar caranya. Ya, kemudian ada diapers dan ada popok. Bagusnya sebenarnya harus pakai popok kain ya, agar ibu bisa menghitung jumlah pup dan pipisnya. Kalau pakai diapers 3 kali pup nggak kayak itu 3 kali. Tapi kalau pakai popok kain ibu bisa menghitung, bikin tally gitu ya. Dari jam 7 pagi ketemu jam 7 pagi berikutnya berapa kali pupnya. Ibu yang ngasih ASI kadang-kadang suka nggak pede, bakal ASInya bisa mencukupi. Padahal sebenarnya Padahal sebenarnya lihat jumlah pup dan pipisnya. Ada nggak 6 kali, bahkan lebih dari 6 kali. Gitu ya, kalau misalkan lebih dari 6 kali, nah kemungkinan ASI itu sudah mencukupi. Gitu ya, makanya harus dihitung jumlah pup dan pipisnya. Kemudian ada sarung tangan, ada sarung kaki, ada baju bayi, dan ada kain bedongan. Bedongan wajib ya? Ya. Jadi bedongan itu hanya fungsinya menghangatkan. Kalau misalnya suhu bayinya bagus, bisa pakai bedongan. Pakai baju yang biasa aja, yang panjang ya. Kemudian ada sisir dan ada handuk si bayi ya. Serta siapkan yang lupa termometer. Suhu normal bayi berapa? 36,5 sampai 37,5. Di atas 37,5 ya bayinya agak hangat nih, kalau dia dalam bedongan bedongannya buka aja. Tapi kalau misalnya suhunya 36,5 di bawahnya gitu ya, nah ini boleh bayinya dipeluk bedong ya. Ada air hangat, bak mandi yang berisi air hangat serta sabun yang pH-nya kadang-kadang lebih rendah. Bayi-bayi tadi yang saya bilang merah-merah, kita kadang cari sabun yang pH-nya lebih rendah. Kalau sampai melonting-melonting gitu ya, jangan paksa pakai sabun yang busanya banyak. Kita cari sabun yang pH-nya lebih rendah. Nah, sudah siap semua. Bayinya jangan lupa dijemur di bawah sinar matahari. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 8, kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Tapi kebanyakan ibunya, bayinya berjemur, ibunya ngadem. Usahain ikut berjemur juga. Tujuannya apa? Yang pertama, ibu bisa tahu ini lebih banyak mataharinya atau malah anginnya. Kalau misalkan lebih banyak anginnya lebih baik nggak usah dijemur, karena jemurnya sendiri fungsinya hanya untuk mendapatkan vitamin D, tulang dan gizi. Terakhir di negara kita jumlahnya sedikit, ya. Kemudian kalau misalnya tadi bilangnya 10 sampai 15 menit, tapi kok belum ada 15 menit udah kayaknya panas gitu ya, ibunya ngerasain kayaknya panas, udah nggak usah lama-lama angkat gitu. Jadi ikut berjemur ibunya, jangan takut ke hitam ya. Kemudian tadi waktu berjemur ini harus dibuka bajunya, ditelanjangin, kecuali bagian kelamin ya. Kelamin harus ditutup. Kenapa? Jangan menghadap ke sinar matahari. Kalau menghadap ke sinar matahari, bayangkan kita aja kan sampai silok gitu ya, apalagi bayinya. Jadi harus membelakangi matahari, bagian depan dan bagian depan. Selesai berjemur, kadang-kadang dia nangis tuh ya, nangis, capek, kelihatan, jangan langsung kemudian harus mandiin, kasih dulu pendinginan.
Caranya gimana? Susuin bayinya. Susuin dulu, ya, susuin sampai dia kayaknya mulai tenang, baru mandi, ya. Nah, semua persiapan sengaja saya sudah dalam kondisi sudah ready, sudah digelar gitu ya. Jangan masih dalam kondisi yang direpot di dalam lemari. Ibunya akhirnya kalang kabut, apalagi nanti anak pertama, udah diribet tuh, ya. Jadi harus sudah disiapkan semua dalam kondisi yang memang sudah siap. Sekarang kita mulai mandiin. Ya. Ini anggap memang ini benar-benar baik. Jadi harus pegang memang yang benar baik, ya. Kita pindahkan. Nah, untuk ibu-ibu yang baru cenderung pegang bayi itu takut. Tadi makanya ibu tanya, gimana cara pegangnya? Jadi kita boleh sabunin bayinya di atas tempat tidur, gitu ya. Kemudian AC, jendela, pintu yang bisa anginnya masuk, usahakan ditutup, AC-nya dimatiin biar bayi nggak kedinginan. Kalau tanda-tanda hipotermi pada bayi gimana? Biasanya bayinya agak kebiruan, tangannya gitu. Udah ini tuh udah nggak boleh buat bayi. Jadi harus cepat, gitu ya. Nah, pertama air hangatnya ini ada di baskom tanpa sabun, jadi bisa langsung kita usap bayinya, ya. Pertama mulai dari bagian kepala, ya. Mandi berapa kali sehari? 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau misalnya pagi selesai jemur, kalau sore sekitar jam 3, ya. Diusap bagian kepalanya ini tanpa sabun dulu. Kemudian bagian wajah, bagian lipatannya adalah leher, kemudian bagian ketiak, sela-sela jari, ya. Kemudian bagian selangkangan dan bagian sela-sela jari kaki. Nah, misalnya tiba-tiba di sela-sela kita lagi mandiin, tiba-tiba bayinya pipis. Nah, kita bersihin dulu. Tadi bersihinnya pakai kapas air hangat, ya. Peras dulu airnya tanpa antiseptik apapun. Jadi benar-benar kapas DTT, disinfektan tingkat tinggi, ya. Kalau bayinya perempuan, dibuka tuh, ya, dibuka, diusap dari bagian depan ke belakang. Sudah benar prosesnya dari depan ke belakang, jangan naik lagi dari belakang ke depan, karena di bawah ada anus, jadi bawa kuman, ya, cukup satu arah aja, gitu ya, baru dibuang. Begitupun kita nih yang perempuan nih, kalau jenguk jangan dari bawah ke atas, bawa kuman, jadi harus dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, jangan dari bawah ke atas, ya, bawa kuman. Nah, sudah kita bersihkan. Nah, untuk bayi perempuan jangan kaget kalau misalnya kayak keluar seperti lendir, kayak putihan gitu, ya, keluar bercak darah, bahkan payudaranya kok agak besar, dipencet payudaranya keluar juga susunya normal sampai itu sisa hormon dari ibunya, ya. Nah, kalau bayinya laki-laki, bayi laki-laki itu kita sebut namanya preputium atau perutnya. Dia itu nanti yang digunting atau disunat pada saat dia nanti agak besar. Perut ini kalau untuk bayi baru biasanya lubangnya agak sempit, makanya harus dibuka, gitu ya, harus dibuka, kemudian baru diusap. Jangan cuma di total gitu aja, jadi harus dibuka. Tujuannya apa? Sisa pipis itu ngumpul di bagian kulitnya, sehingga kadang-kadang beberapa bulan baru terdeteksi ada femosis lengket nempel. Akhirnya mau nggak mau belum waktunya disunat harus disunat, karena apa? Biasanya bayinya demam, infeksi, ya. Jadi harus dibuka kulitnya, ya. Nah, sekarang kita siap untuk mandikan. Tadi sudah semua kita mandikan, kita basuh tanpa sabun. Nah, sekarang pakai sabun di baskom yang sama, ya. Kita sabunin, ya, mulai dari bagian kepala, bagian telinga, ya, sama bagian lipatan-lipatannya leher, ketiak, sela-sela jari. Kemudian sambil dimiringin bagian punggung, ya, bagian punggungnya, kemudian sela-sela jari kakinya. Sudah semua kita mandikan, kita sabunin. Boleh siapkan satu baskom lagi untuk kita bilas dengan wastafel yang berbeda.
Tapi kalau misalnya saya pede nih untuk mandi langsung bisa langsung dibilas di bak mandi ya. Cara pegangnya sama seperti tadi, 4 jari pegang bagian punggung dan leher nih, bagian yang mobile, bagian yang bergerak gitu ya. 4 jari yang lain pegang bagian bokongnya di sela-sela selangkang mandi itu jarinya. Jari kita mandikan. Ya. Airnya jangan irit, karena suka pelit itu airnya ya. Iya, saking takut ini kerendam, si tali pusarnya kerendam, takut sekali. Jadi airnya itu sedikit banget. Gak apa-apa, kerendam pun nggak masalah. Tali pusarnya nanti setelah mandiin kita akan bersihkan si tali pusarnya. Ya. Nah, kita cobain bagian sini kan nggak pegang sama kita nih. Ya. Ini 4 jari yang lain sebelah kanan pindah ke bagian tangan kirinya. Ya. Ini sampai ke batas punggung ini. Kemudian ini disusuri. Karena kalaupun misalkan diem aja, jangan dilepas gitu, dia akan berjeblak gitu ya. Nah, 4 jarinya untuk menggantikan tangan kanan kita. Ya, jadi dia akan tidur di bagian lehernya dan kepalanya ini di bagian lengan ya, baru dibilas. Nah, sambil dibilas, bagian mata ini muara air matanya masih sempit. Jadi sambil diurut dari luar ke dalam ke hidung. Ya, ini juga sama dari luar ke dalam ke hidung. Tujuannya buat apa? Beberapa bayi ada yang kotoran matanya keluar terus. Usia 3 bulan baru mantap. Oke, jadi kita bantu biar lancar alurnya. Ya. Ya. Nah, sekarang kita mulai balikin. Cara balikinnya 4 jari pindah sama seperti tadi ya, pindah ke bagian ketiaknya nih ya, sebelah kiri, kemudian disusuri seperti ini ya. Kemudian kita basah ya. Ini biasanya kalau yang tadi nangis dalam posisi terlentang, pada saat nonton video langsung gitu ya, karena posisi yang paling nyaman untuk saya bilas lagi ya, sama tadi biasanya balikin ya. Jadi kadang-kadang kalau udah ini lihat boneka kayaknya gampang deh, pas aslinya aduh kayaknya ngeri deh, takut gitu. Boleh kalau misalkan mau langsung gini mau balikin. Nah, cuma jadi kebot itu, jadi kidal gitu ya, sebelah sini jadinya sebelah kiri, itu nggak masalah gitu ya. Pokoknya seberapa kotor sih ya main kotorannya gitu, boleh seperti ini ya. Nah, sudah selesai mandinya, langsung kita bawa ke handuk. Makanya harus sudah ready semua, kelihatan sih. Nah, ya langsung kita tutup dengan handuk. Kalau bayi lagi habis dari, walaupun airnya hangat, ketika keluar tetap dia mengalami evaporasi kedinginan, nangis gitu ya. Langsung pegang 2 telapak tangan, tenangin dulu. Kita tenangin dulu, baru kita keringkan ya. Kepalanya, wajahnya, semua kita keringkan. Ya, sudah kering semuanya. Nah, sekarang kita pindahkan ke tempat yang dikeringkan. Boleh kita tutup. Sekarang kita bersihkan bagian tali pusarnya ya. Jadi kita pegang di sisi seperti ini, kita masukin ke bak. Boleh Bersihkan tali pusarnya dengan apa? Alkohol swab ya, atau kapas yang sudah mengandung alkohol 70%. Caranya yang pertama, perhatikan dari mulai pangkalnya. Kalau tali pusarnya masih seger, warnanya biasanya dia masih putih gitu ya, masih kenyal, banyak wortel jelinya, jadi dia masih bisa bergerak ke kanan ke kiri gitu ya. Tapi kalau sudah mulai kering, warnanya masih hitam dan agak keras. Bahkan kalau misalkan digerakin agak sulit, karena sudah mulai makin kering, tinggal nunggu lepasnya. Nah, caranya gimana? Mulai dari pangkalnya kita usap gitu ya, lingkar. Kemudian biasanya tuh karena dia pangkalnya suka keluar cairan kuning bahkan darah, nggak usah takut.
Makanya bersihinnya harus agak diusap gitu ya, agak diusap gitu biar si cairan kuning dan darahnya tapi pakainya pakai baby oil ya. Boleh kita pijat. Cara pijat bayi ya yang pertama. Tapi ini kalau misalnya udah nggak ada tali pusarnya, kalau masih ada tali pusarnya tidak dianjurkan pijat I love you. Pernah dengar I love you? Nanti coba searching deh ya. Membentuk huruf I dari dada kiri bawah ke perut kiri bawah ya, membentuk huruf I sebanyak 6 kali. Pijatannya bukan pijatan orang masuk angin keras gitu ya, lembut aja sentuhan ya. Kemudian dari dada kanan bawah ke dada kiri bawah ya, terus lanjut ke perut kiri bawah membentuk huruf L. Dia selalu ujungnya di sebelah kiri, jangan berbalik arah, nanti jadi nggak kentut bayinya, embung perutnya gitu ya. Membentuk huruf L sebanyak 6 kali dan membentuk huruf U. Nah ini dari sini ujung dari kanan, akhirnya di lambungnya sebelah kiri ya. Jadi I love you singkatannya, biar I-nya berapa kali? L-nya U-nya 6 kali. Nah begitu juga pijatan butterfly namanya. Nah ya, ini ke bagian dada ya si bayi. Untuk apa? Paru-parunya biar dia olahraga paru ya. Untuk huruf ini silang, kita bilang pijatannya butterfly ya, cuma lembut aja. Dan bulan matahari kayak film Cina nih ya, bulan matahari butterfly ya. Nah kemudian bagian punggung pun boleh ya, bagian punggungnya boleh sambil kita ini jadi tangan kita untuk huruf I untuk bagian menahan rahangnya sambil ya. Boleh nggak terlembut? Boleh ya, asal jangan kelamaan, ntar ketutupan nggak nangis lagi dia. Tangan kita nih yang mau pijit nggak boleh ada kuku, jadi kukunya harus dipotong. Makanya kukunya harus dipotong. Kenapa? Karena nanti setelah dikasih baby oil kita seperti gerakan menggaruk. Kalau ibu nggak ada kukunya ya, berdarah semua ya, jadi agak menggaruk ya. Kemudian menutup seperti ini ya, dan gerakan spiral. Ini tujuannya untuk apa? Biar bagian tulang belakangnya ya. Kita balikin lagi. Nah, untuk bayi-bayi yang tadi lagi saya singgung, karena banyak bayi-bayi yang sensitif kulitnya sampai merah, banyak beruntusan. Kita tidak banyak gunakan minyak yang tarik minyak yang kayak zaitun gitu ya, yang agak-agak hipoalergenik, atau minyak kelapa buatan sendiri gitu ya. Begitu pun minyak telon. Kalau misalnya beruntusan banyak, lebih baik cukup bagian telapak tangan dan telapak kaki kalau dia alergi. Tapi kalau alergi boleh silakan aja ya. Nah, sekarang kita mulai pakaiin bagian popoknya. Ini popok ya Pak ya, banyak bapak-bapak yang menganggap ini adalah gitu, jadi jangan sampai salah gitu ya. Banyak yang salah, ini apa Pak? Celemek gitu, udah pede, ternyata popok. Nah ini popok, kita pakaiin ke bayinya. Ada yang tahu kenapa saya nggak siapin gurita? Gurita buat bayinya sesak, betul. Jadi gurita
memang sudah lama tidak dianjurkan untuk bayinya, kalau ibunya terserah mau ngepesin lagi perutnya gitu ya. Jadi gurita itu untuk bayi masih bernafas menggunakan otot perutnya. Waktu di dalam perut ibu dia ibu tuh lagi ngasih nafas, oksigen gitu ya melalui si plasenta ke tali pusarnya. Ketika dia terputus dia masih adaptasi. Dia masih menggunakan otot perutnya waktu dia bernafas. Bayangkan kalau kita bernafas menggunakan otot dada terus diguritain dari bagian dada, pasti rasanya sesak ya. Ini kita akan pakai endajonya. Nah, yang dikencingin. Nah, kemudian kita pakai sarung tangannya. Nah, sarung tangan itu juga nggak wajib. Jadi, kalaupun misalnya memang kukunya panjang-panjang, takut menggaruk-garuk bagian wajahnya, boleh kita gunakan sarung tangan. Tapi kalau udah kukunya dipotong ya boleh buka aja. Karena untuk kita tahu bayi kita lagi lapar apa enggak. Kalau lagi lapar biasanya tangannya menggenggam lagi lapar, bayinya tidur aja. Pas dibuka berongan masih tidur juga, tangannya besar. Coba diusung. Nah, ibu lagi lapar, kalau sudah nempel ke badan tidur dan diusung, tangannya lama-lama buka nanti main dari pasti akan copot loh gitu ya. Ini boleh ya. Tapi perhatikan jangan sampai karetnya menekan salah satu jari ya. kita bersihkan menggunakan kapas alkohol. Nah, kalau sudah mulai dibajuin pakai sarung tangan, udah yang tadi nangis kenceng tiba-tiba langsung hilang suaranya, udah mulai anget ya. Sekarang kita mulai bedong. Saya nggak mau dibedong ya udah nggak apa-apa, kayaknya bayinya agak ini nih kedinginan nih gitu ya, boleh kita bedong. Nah, cara buat bedong sekarang udah ada yang lebih praktis lagi ya, ada yang memang pakai resleting gitu ya, ada yang pakai kotak, boleh aja nggak apa-apa. Jadi kayak fungsinya kayak jaket ya. Kalau mau bikin sendiri, yang bagian panjang ini kita bentuk segitiga tapi tidak sama sisi ya, seperti ini. Kemudian nah, tempatkan bayinya jangan di tengah-tengah tapi agak pinggir ya. Terus kalau yang dulu kan kakinya harus lurus, tangannya harus lurus, pokoknya kalau bisa diikat-ikat kakinya gitu ya biar lurus. Kasih peniti habis itu peniti us-us tuh yang panjang. Jadi nggak perlu yang ekstrem begitu, bayi masih bisa bergerak di dalam kandungannya. Posisi bayi di dalam perut ibu dia begini, midline position. Jadi tangannya boleh tuh ditaruh di sini di depan pada saat dibedong, gitu ya. Karena di boneka ini susah nih ya. Ini dalam kondisi yang masih kendor-kendor aja. Ya. Bedong ini sih bagian bokong kita angkat sedikit. Ya. Kemudian bagian ujung-ujungnya bentuk seperti perahu. Nah, seperti ini. Ya, bagian yang kanan kita tempatkan ke bawah, bagian yang kiri sama. Ini cukup diselipkan aja. Gampang ya. Sampai nyobain susah lagi ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita mulai sisir bayinya ya. Sisir terserah mau digayain spike ya, boleh aja. Ada yang memang mitosnya kalau bayi rambutnya banyak ya boleh sisirin, nanti giginya anaknya jadi jarang-jarang. Nggak ada ya, mitos itu memang benar-benar mitos. Boleh dan harus, kalau rambutnya banyak apalagi tetap apa, biar kepalanya bernafas, jadi harus disisirin ya. Kemudian bagian telinganya kita bersihkan dengan cotton bud ya, jangan usah terlalu dalam ya. Nah, kadang waktu diperiksa OAE kalau kalau bagian lemak-lemaknya masih ada di telinga itu mempengaruhi itu hasil refer. Kita pikir ini nih bayinya ada masalah dengan telinga, ternyata masih kotor tuh, harus diulang lagi. Nah, kita bersihin dengan cotton bud tapi jangan terlalu dalam, kanan dan kiri ya. Hidung boleh juga dibersihkan. Nah, bagian mulut, lidah bayi kadang suka putih-putih tuh, sisa-sisa susu. Kalau yang asinya kepanasan sih lidahnya jadi gampang putih-putih. Kalau misalnya yang ibunya kerja terus diangetin gitu ya, tapi
Nah, dicek dulu di punggung tangan, akhirnya kepanasan di lidah bayi. Bayi mah minum aja, padahal udah panasan, gitu ya. Itu bisa kita bersihkan dengan kain kasa yang steril, kemudian baru di tangan, ya. Kemudian direndam dengan air hangat yang matang, karena kalau ASI busuk nggak boleh pakai air putih, nggak boleh diminum itu bayinya, ya. Diperes airnya, kemudian masuk ke tangan kita, dibersihin bagian lidahnya, jadi kayak sikat gigi, lidahnya, langit-langitnya sampai gusi-gusinya, ya. Sudah beres deh. Boleh nggak pakai air lotion untuk bayi? Boleh aja, tapi kalau kebubusan, ya kalau nggak banyak alerginya, kalau misalkan benar-benar dia mulus-mulus aja boleh aja, nggak apa-apa, ya. Sudah selesai, baru deh tinggal ibu susuin bayinya, ya. Nah, sampai sini ada mau ditanya? Apa nyamuk ya?